Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qadar semuanya. Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi bersama Omar. Alhamdulillah kita akan membahas apa sih hari ini? Pastinya aku akan didampingi sama Omar. Hari ini kita tetap berguru pada Al-Quran ya Omar ya. Sip, pinter. Jadi kita ini nggak ada guru, nggak ada ustadz ya. Kita tetap ke tuntunan kita Al-Quran. Jadi para pemirsa juga pegang Quran. Ya boleh ya teman-teman. Nanti kita sama-sama cari ayat demi ayatnya. Kita membahas ya Omar ya. Iya ya. Tapi kalau minggu lalu kan kita sudah membahas nih Omar tentang cara menghidupkan cahaya PPH ya. Iya. Nah kalau sekarang nih kita temanya apa sih Omar? Apa kira-kira? Apa ya yang enak ya? Ini kan suasana Lebaran nih. Iya masih ada suasana Lebaran ya Omar ya. Apa yang ada di pikiran Mbak Titi? Suasana setelah Lebaran tuh apa saja? Mungkin yang ada ya halal bihalal ya. Terus Omar, ya halal bihalal. Terus apa lagi istilah-istilah? Kalau sholat apa tuh namanya kalau hari raya Lebaran disebut sholat apa itu? Sholat Idul Fitri. Itu kita bahas juga itu Idul Fitri. Oh kita bahas nih Omar ya. Lebih kita bahas tentang Idul Fitri aja Omar ya. Ya. Tahu nggak arti Idul Fitri itu apa? Belum tahu nih Omar. Apa sih artinya Omar? Tanya pemirsa dong. Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa arti dari Idul Fitri ya? Iya. Yang tahu boleh di komen ya teman-teman. Dapat hadiah nggak kalau terjawab? Kita kasih doa ya Omar. Jadi maksudnya apa nih Omar? Oke. Halal bihalal tuh apa sih? Dan apa hubungannya sama Idul Fitri? Oke, cakep. Oke, ayuhal mukminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa TV Fadar yang disayangi oleh Allah, mau nggak disayangi dengan Allah? Pasti mau banget, masuk surga mau banget. Kalau Titi nih mau disayangi Allah, yang pasti apa disayangi pacar? Allah dong. Loh kok Allah? Mau disayang Allah. Yang pasti yang kan nunggu Allah menyuruh seseorang untuk menyayangi Titi. Titi menganggap dia sahabat dekat, istilahnya pacar. Dia juga merupakan disayangi Allah. Itu perantara ya? Perantara. Nah, bagaimana supaya disayangi pacar? Yang notabene-nya juga merupakan disayangi Allah. Gimana tuh Omar? Harus kembali kepada jati diri. Oh, kepada jati diri. Kembali kepada kebersihan. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Maksudnya gimana tuh Omar? Nah, kembali itu Idul. Hari raya ya, Idul Fitri. Kembali. Fitrah, kembali ke kebersihan. Oh, Idul Fitri berarti kembali. Kudu kembali setelah direbus 30 hari. Istilahnya direbus. Berpuasa ya. Dibakar. Kan ingat waktu kita live itu kan Ramadan juga bisa bermakna membakar ya. Membakar. Jadi kalau kamu di bulan Ramadan, kamu tuh sedang dibakar. Dibakar apanya maksudnya? Dibakar kekotorannya, dibakar ke sifat-sifat ego, sifat-sifat nafsu yang dulu pernah dijadikan Tuhan. Karena ada dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang juga banyak manusia yang menuhankan hawa nafsu. Contohnya gimana tuh Bang? 45 ayat 23 dulu lihat ya. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahan. Jadi begini, Titi, lu tahu nggak sih orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Tahu nggak lo? Apa ya?
caranya. Nah, kan perlu pertanyaan dong ya. Iya. Seperti apa ya? Seperti apa sih Omar? Nah, kalau nggak tahu, kita bisa nggak berpotensi bahwa kita sedang menuhankan hawa nafsu? Bisa dong. Bisa. Kalau nggak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti ya. Iya. Ilmunya Omar ya. Nah, orang yang sedang menuhankan hawa nafsunya, posisi dia apa tadi? Sesat. Coba lanjut. Maka dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. ya, jadi sebetulnya bukan Allah yang membiarkan, karena ilmunya lah dia akan menjadi sesat. Karena nggak menerima petunjuk-petunjuk lagi. Nah, sekarang Titi sedang baca petunjuk nggak nih? Iya. Apa namanya petunjuknya? Al-Quran. Petunjuknya kan Al-Quran. Pemirsa, Al-Quran itu ternyata petunjuk kita. Dan bukan buat orang Islam aja loh, Ti. Berarti global ya Omar ya? Coba kita cek ya, itu tahan dulu nih. Nah, kalau 45 ayat 20-nya, ini belum selesai ya. 45 ayat 20 kan tadi Omar bilang, ternyata Quran ini bukan pedoman orang Islam aja. Tapi buat siapa? Makanya cek sama guru kita yang namanya Quran. 45 ayat 20. Surah yang sama. Iya, surat yang sama. Aku izin baca ya, Omar ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini pedoman bagi siapa? Manusia, berarti siapapun ya, Omar ya. Yang penting wujudnya manusia. Boleh nggak orang Surabaya? Boleh, manusia dong. Nah, boleh nggak orang Amerika? Boleh. Orang Negro? Pastinya boleh, semuanya Omar ya. Yang nggak boleh siapa? Selain manusia. Orang-orangan. Oh, orang-orang. Terus ulang lagi. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi setelah kita pahami bahwa Al-Quran sebagai pedoman, Quran juga berfungsi sebagai petunjuk. Syaratnya bagi kaum yang meyakini. Kaum itu komunitas kan? Iya. Anggotanya apa? Manusia-manusia. Manusia. Boleh nggak kambing belajar Quran? Nggak boleh. Boleh juga, cuman nyusahin. Tapi kan ngerti ya, Omar ya. Pernah dikasih Iqra. Bing, ini ada Iqra nih, yuk Iqra 1 bisa nggak? Pasti jawabannya apa dia? B doang. B doang. Jadi kambing tidak belajar Quran. Kambing tidak membaca. Tidak membaca Quran. Tidak memahami Quran. Jadi kalau ada orang tidak mau membaca Quran, nggak belajar Quran, nggak memahami Quran, jadi dia siapa? Aku ingat dalil yang kemarin ya Omar ya. Dia seperti hewan ternak ya Omar ya. Iya, kalau tadi seperti apa? Kambing ya. Nah, sekarang Titi lagi jadi kambing apa lagi jadi orang? Orang dong. Asik. Lagi mempelajari. Halo pemirsa. Jangan bilang gitu sama pemirsa. Iya. Pemirsa juga udah pasti belajar Quran. Kita lanjut ya Omar ya. Iya. Berarti tadi ke 45, balik ke 45 ayat 23. Oke, ulang lagi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke. Dan Allah membiarkannya sesat ya berdasarkan ilmunya. Maksudnya ilmunya ini seperti apa? Dia nggak punya ilmu Quran. Ya, dia berilmu sama selain Quran yang berpotensi bukan ajaran Allah. Berpotensi belok nggak dia? Belok itu sesat maksudnya. Berdasarkan ilmunya. Nah Allah tidak akan memberi petunjuk karena dia posisi dalam belok, dalam sesat. Terus? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Ada Allah mengunci. Ya Allah mengunci. Iya, PPH lagi tuh. PPH lagi ya. Terus? Dan? Mengunci hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Ditutup matanya. Bukan ini mata. Pokoknya seolah-olah kayak ada tutupan gitu loh. Nggak mau lihat aja, bawaannya malas gitu. Terus?
Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ada nggak yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Nggak ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Umar ya. Jadi kalau mau mendapat petunjuk dari Allah, maka dia harus kembali fitrah, kembali bersih. Bersih dari apa? Bersih dari menuhankan hawa nafsu. Gitu. Jadi kembali kepada fitrah, kembali kepada aturan main. Maksudnya aturan Allah ya Umar ya? Iya, kembali kepada aturan main. Sesuai tuntunan Al-Quran As-Sunnah. Iya, makanya ketika di bulan Ramadan itu banyak gak saudara-saudara kita bertadarusan? Iya, banyak Umar ya. Berhatam-hataman. Itu dalam upaya ingin mendapat kemuliaan. Makanya setelah dia mendapat kemuliaan, ya dia telah mendapat Lailatul Qadar. Kita kembali nih. Jadi syarat untuk kembali ke fitrah harus membersihkan diri dari menuhankan hawa nafsu. Nah, sekarang apa itu hawa nafsu? Kalau hawa nafsu itu bisa berbentuk benda, maksudnya seperti kita menyembah berhala atau sebagainya. Bisa. Itu bisa. Bisa. Hawa nafsu juga Umar, salah satunya ya? Iya, hawa nafsu. Bisa nggak hawa nafsu terus dikejar-kejar uang? Gua harus dapat uang ini. Uang benda apa bukan? Benda. Banyak orang mati-matian mencari uang itu. Banyak. Ya, sampai membohongi orang. Iya. Ada nggak yang korupsi uang rakyat diambil? Pasti banyak. Ada nggak kira-kira? Ada dong. Nah, dia sedang menuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu ya, Umar. Iya, mendingan mah kalau menyembah uang dapat uang. Tapi kalau berhala patung, jelas banget itu artinya berhala patung itu atau apa saja ya tidak patung. Dia menganggap ciptaan manusia itu memberi perlindungan pada dirinya. Misalnya kamu bikin apalah benda apa gitu ya. Jimat gitu ya Umar ya. Jimat bikin. Tiap hari dikasih apalah gitu ya. Minyak wangi 1 botol, sabu botol segala. Terus disembah itu artinya meyakini. Meyakini dapat dia itu bisa melindungi, bisa membantu, bisa menolong. Yang bisa menolong dan bisa membantu itu siapa? Hanya Allah. Iya karena budu. Hafal nggak tuh? Ntar nggak hafal lagi. Al-Fatihah tuh. Coba dari pertama yuk. Kita belajar. Kadang-kadang Mbak Titi hafal, giliran gua tanya lu lupa blank. Terus nanti pemirsa lihat, ih udah gede-gede nggak hafal Fatihah. Bisa gitu nggak? Iya bisa. Bisa. Nah dia sedang menuhankan hawa nafsu yang namanya buruk sangka. Omar berarti misalnya nih kita mempercayai, misalnya gelang ya Omar ya, kita mempercayai ini bisa membawa manfaat, tentunya melindungi diri kita. Nah, kalau itu sudah termasuk syirik apa bukan Omar? Hawa nafsu ya, menuhankan hawa nafsu nanti disebut tuh syirik nanti. Nanti syirik kita bedah lagi. Ini kan kita tahu nggak Siti, orang yang menuhankan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kemudian Allah mengunci yang tadi kan hatinya, pendengarannya dan menutup. Nah, artinya bukan matanya ditutup gini, tertutup aja. Bisa melihat seakan-akan tidak ya Omar? Melihat tapi tidak ada keinginan. Keinginan pokoknya ngelihat duit aja. Atau keinginannya ngelihat mobil mewah. Gua harus beli mobil ini nih. Sehingga pikirannya ke mobil. Nah, dia sedang menuhankan hawa nafsunya. Kita tidak boleh menuhankan hawa nafsu yang berbentuk negatif. Karena apa? 12 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Quran surat Yusuf ayat 53. Oke. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa nih Omar? Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku, itu nafsu gimana Omar? Sekarang mata penglihatan hati kamu sedang nafsu nggak untuk melihat ayat-ayat Allah? Iya. Diberi rahmat nggak itu? Nafsu ingin belajar, nafsu ingin bekerja untuk menghidupi keluarga, nafsu ingin belajar, masuk kuliah jam 8, jam 7 dia udah di dalam kelas. On time ya Omar ya? Ya. Dosen menyuruh selesai deadline-nya tanggal 12, dia tanggal 11 udah jadi. Jadi nafsu yang diberi rahmat itu adalah nafsu yang memberikan manfaat positif kepada dirinya pada saat menggunakan panca indera dan akalnya untuk kepentingan diri dan orang lain. Makanya ada hadis, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Nafsu ingin bersedekah, nafsu ingin. Oke, kita kembali lagi kepada fitrah. Jadi setelah 30 bulan, ya 30 bulan. 30 hari ya Omar ya. 30 hari kita latihan menahan lapar. Maksud menahan lapar itu adalah kita menahan untuk mendapatkan makanan. Ya, nafsu ingin kita habiskan itu makanan. Kita tahan lapar. Makanan itu kita siapin untuk orang lain. Tapi banyak nggak orang berpuasa ketika mau maghrib nafsu ke beli makanan jajanan, kumpulin lontong, tahu, sayur, semua ini semua hampir dipegang. Iya. Tapi nggak kemakan gitu ya Mar. Ya kalau anak-anak nggak apa-apa. Nafsu beli banyak boleh karena mau ngajak temennya buka puasa bersama. Nah itu yang dibilang nafsu yang diberi rahmat. Iya, karena berbagi. Atau bikin banyak, jam 4 beli banyak, 1 jam kemudian udah jadi bungkusan, diberikan ke temen. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi jadi membersihkan apa ini? Membersihkan hawa nafsu kejahatan. Sehingga dia menjadi mulia. 97 ayat 1 sampai 7. Quran surat 97. Jadi mulia. Jadi ciri-ciri itu datang pencerahan. Kalau belum dapat Lailatul Qadar, belum kembali ke fitrah, masih gelap. Coba dah. Quran surat 97 ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Oke. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, satu-satu. Pada malam kemuliaan. Orang kan mencari di malam Ramadan. Nggak salah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu energi positifnya tinggi banget. Ya. Berlomba-lomba mencari kebaikan. Pengertian berlomba-lomba, semangat tinggi lah. Oh, semangat tinggi. Ya, tapi kadang-kadang perlu juga diperbaiki niatnya. Nah, biasanya tuh di puluhan ketiga ya, malam 21, 23 ganjil, ya itu teknis aja. Padahal Allah menurunkan kapan aja sih bisa. Tidak di bulan Ramadan juga. Malam kemuliaan tuh kodar ketentuan bahwa lu ini perlu dapat sertifikat. Oh gitu, ketentuannya Omar ya. Ya, diri sendiri ya sebetulnya yang menentukan. Karena Allah tahu nih kredibilitas seseorang menjalankan puasanya. Makanya ada hadis, man soma ramadana imanan.
Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh keikhlasan, ghufira-lahu, akan diampuni semua dosanya. Karena malam Qadar itu, pencerahan itu. Itu perumpamaan, diampuni dosanya tuh kayaknya plong banget gitu loh. Misalnya lu punya utang gede banget, terus diputihin nggak punya utang, dibebaskan, asik nggak tuh? Wah, itu malam Lailatul Qadar itu. Yang keduanya, yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, ditanya nih, lu tahu nggak sih malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan tuh malam yang mulia buat lu. Lu dapat si Mulyana. Ya Mulyana kan analog lah. Mulyana adalah sesuatu yang lu idam-idamkan, ingin mendapat petunjuk Tuhan. Ciri-cirinya damai. Ciri-cirinya damai. Damai, tenang. Wah, lu pokoknya jadi baik lah pokoknya lu. Memaafkan orang. Ya, tidak marah. Amin. Tidak kesel. Ya enggak, walaupun enggak pulang kampung. Malam ketentuan, malam hati lu damai. Sedamai apa sih? Lanjut. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Wah, lebih baik dari 1000 bulan. Apanya terangnya? Ini terang banget nggak nih? Oh, terang banget. Damai. Lebih terang ya ini. 1000 watt, ya. 1000 watt. Bulan kan itu watt, 1 bulan aja udah terang belum? Iya. Ini 1000 ya. Lu kalau pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ulang lagi. Dari awal ya, Mar? Iya, enggak yang tadi turun malam itu. Pada malam itu. Pada malam itu, dengar nih. Malaikat-malaikat. Malam itu kan itu sebetulnya waktu, menunjukkan waktu. Pada saat itu. Malam itu juga pada lu lagi gelap itu, lagi dalam keadaan lagi bingung. Malam itu juga bisa perumpamaan di keheningan ketika kamu bertafakur. Pada kegelapan itu turun siapa? Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Berarti kalau malaikat-malaikat berarti bukan hanya satu yang banyak banget. Banyak. Malaikat-malaikat itu juga bisa bermakna lu jadi cerdas. Jadi ada keinginan kuat. Bisa aja ada pencerahan menurut hati lu. Ya. Yang lu belum lihat Jibrilnya. Tapi sewaktu-waktu bisa muncul ya. Atas izin Tuhannya. Nah, ketika datang lu terasa damai. Sejahtera sampai apa? Sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar juga perumpamaan. Sampai pagi ya, Mar. Kalau di sini ya. Bisa sampai mati, bisa nggak lo? Sejahtera. Lu mau nggak sejahtera sampai mati? Mau banget. Pasti teman-teman semuanya mau, Mar. Kalau kayak gitu. Keren nggak tuh petunjuk Tuhan? Keren banget ya, Mar. Keren. Sampai fajar. Ya, sampai lu akan jadi pencerahan di surga. Fajar. Itu harus digodok dulu 20 hari loh. Kan kalau hadis banyak, malam Lailatul Qadar itu malam 21, 23, hari-hari ganjil ya enggak? Nah, itu motivasi sebetulnya hari genap juga bisa. Sekarang juga bisa. Lu lagi gelap nggak sekarang? Enggak. Lagi aman nih, lagi aman. Lagi damai kan? Damai. Belum 1000 bulan. Belum. Baru 2 bulan lah, bulannya 2, 3-nya bulan. Ya masih bisa ketawa. Iya. Tapi kalau nggak ada cahaya, nggak terang, cemberut nggak? Iya. Tuh lu cemberut. Ya? Nggak ada cahaya. Marah bawaannya tuh. Kesel. Nah dia sedang menuhankan hawa nafsu. Nah siapa yang menciptakan hawa nafsu itu? Diri kita sendiri bukan, Omar? Ada di dalam diri lo. 17 ayat 53. Quran surat 17 ayat 53. Jadi kembali ke fitrah itu kembali ke aturan. Ini sekarang Titi lagi kembali ke aturan, main nggak nih? Iya. Idul Fitri nggak buat kamu? Idul Fitri banget. Kembali kepada Kembali kepada aturan. Kalau kembali kepada aturan udah bersih belum kamu? Insya Allah. Ya belum lah, baru aturan aja baru dibaca. Insya Allah ya. Iya. Bisa nggak habis baca Quran terus lu jadi marah-marah? Ya nggak, tiba-tiba lu kesel sama si Fuad, bisa nggak? Bisa jadi. Nah, lu sedang menuhankan hawa nafsu. Nah, gitu. Ada si Fuadnya tuh? Ada.
Quran kenalin surat 17 Fuad ya, itu Mas. siapa gitu, bro. Fuad itu editor kita, teman-teman. Yang mau kenalan boleh. Ya. Quran surat 17 ya, Mar ya? Iya, 17 ayat 53. Ayat 50. Quran surat Al-Isra ayat 53. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucap perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Musuh nyata kelihatan nggak? Kelihatan dong. Ulang lagi. Dan katakanlah. Kepada hamba-hambaku. Nah, sekarang sebentar. Ini Quran buat hamba-hamba apa buat Titi? Buat hamba-hamba semuanya, Omar ya. Termasuk kamu nggak? Termasuk aku. Salah satunya Titi. Nah, sekarang bilang kalau lagi ngobrol nih sama guru. Katakanlah, Titi, coba. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Kepada Titi. Oh, kepada aku. Dan katakanlah kepada Titi. Nah, nih katakan nih kepada Titi nih. Lagi ngobrol di Quran nih ceritanya nih. Lo disuruh katakan. Disuruh guru nih. Apa? Hendaklah mereka mengucapkan. Kamu kan mereka orang bukan. Hendaklah Titi mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi petunjuknya buat Titi. Jadi lu disuruh berkata apa? Baik. Baik apa lebih baik? Lebih baik. Lebih baik. Baik aja masih error. Lagi baik doang. Nah, kalau lu bilang Fuad, mau kemana Fuad? Hati-hati ya di jalan. Itu baik. Kalau lebih baiknya gimana? Gimana, Tomar? Ayo coba dong. Kan lo tahu nih, misalnya Fuad mau pulang. Mau pulang ya, Fuad, iya. Hati-hati ya di jalan ya. Itu baik nggak? Baik. Jangan lupa berdoa. Itu baik nggak? Lebih baik. Itu baik nggak? Baik. Yang lebih baik yang gimana? Gimana ya, Omar ya? Ya. Gimana nih, teman-teman nih? Gini, Fuad, hati-hati di jalan ya. Ini tolong nih bungkusan titip buat keluarga ya. Oh. Ini ongkos nih ya. Kamu naik apa? Naik jemputan ya. Ngerti nggak maksud saya? Harus yang lebih baik lagi. Oke. Iya, terus. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah, jadi iblis selalu menimbulkan perselisihan karena hawa nafsu tadi. Marah. Ada nggak dua orang itu bertengkar akibat ego dan emosi? Ada, banyak yang marah. Terus? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau Titi sama Omar lagi berselisih, siapa itu Titi dan Omar? Syaitan. Nah, kelihatan nggak Omar? Kelihatan. Nyata nggak? Nyata. Kapan Omar kelihatan jadi iblis? Ketika Omar sedang marah, emosi ya Omar. Clear? Clear. Nah, itu dibersihkan sifat itu agar kembali kepada fitrah. Bersih dengan makna bersih. Tentu ketika bersih, Titi mau mandi ke kamar mandi supaya bersih, bawa apa aja? Sabun. Iya. Diusap-usap nggak? Iya dong. Itu baru badannya. Baju kamu kotor. Masuk kemana? Mesin cuci. Digiles nggak? Iya. Apa dikibar-kibarin? Dibilas dong. Digiles. Iya. Enggak, kalau digiles tuh diucek-ucek nggak tuh? Oh iya. Jadi puasa itu juga lagi ngucek-ngucek lapar. Gue lagi apa nih? Lagi di mesin cuci nih. Sabar, tahan, berzikir. Lu sadar, ternyata lapar itu derita. Sehingga kamu timbul rasa kasihan kepada orang-orang yang kelaparan. Sisihkan makanan kamu yang nanti buat sore. Beli banyak karena bisa berbagi. Ternyata lapar itu tidak enak. Haus ternyata tidak enak. Kita juga meraih kemenangan ya Omar ya, selama ya. 30 hari berpuasa. Ya, anggaplah, tapi belum tentu lah. Masa sebulan udah menang. Makanya diingatkan lagi, ketemu bulan Ramadan berikutnya. Bulan Ramadan berikutnya. Ya anggaplah kita udah selesai pada durasi 30 hari yang lalu. Berapa kali Titi ketemu Ramadan? Udah berapa kali ya? Hitung sepanjang umur lu lah. Iya, 20 tahun ya bersih. Udah 20 kali. Udah bersih banget belum tuh?
Belum. Makanya kembali kita kepada aturan. Hmm. Bulan depan, bulan Ramadan tahun depan, Quran ada nggak kira-kira? Pasti terus ada. Banyak orang belajar nggak? Banyak. Yang asik sebelum ketemu Ramadan kita belajar dari sekarang. Ya. Nanti Lailatul Qadar kemuliaannya baru ketemu di malam Masya itu. Allah. Maksud Omar ngerti nggak? Klik nggak? Maksudnya ya, ngerti. Jadi lu sekarang jalan nih belajar di Quran nih. Ajak pemirsa, yuk kita belajar bersama. Belajar, kita sama-sama belajar ya Omar. Qurannya ada sebagai guru kita ya Omar, walaupun bulan Ramadan sudah berlalu. Ya. Tapi tetap Ramadan pembakaran kita ini pembakaran mindset kita agar kita hidup bersama Quran. Jadi kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kepada jati diri kita. Karena kita dulu diawali lahir dari ibu tidak ada dosa. Bisa lu kembali tidak ada dosa. Karena banyak perlakuan dan perbuatan selama sampai balik terus sampai hari ini banyak dosa dulu. Maka paling tidak ya ada 5 perilaku harus ditingkatkan kualitas agar kita suci. Surat ketiga ayat 133 dan 134. Surat ketiga ayat 133 dan 134, karena puasa finalnya adalah mudah-mudahan bertakwa. Kalau takwa udah clear lah kita. Tapi susah ya Omar untuk mempertahankan istiqomah. Nah, diantaranya apa aja yang harus dipertahankan? Ayo dibaca dulu 133 dan 134. Quran surat ketiga ya Omar, Ali Imran ayat 133 sampai 134. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Menurut aku ini agak berat Omar. Makanya kita dilatih sampai jelang Ramadan. Pertama, segera mohon ampun, segera menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Nah, ini apa aja, bisa nggak tenaga? Oh bisa. Bisa nggak ide? Bisa. Lu baca Quran pakai tenaga nggak? Pakai tenaga. Sedang berinfak nggak ini? Dompet lu lagi tipis nggak? Lagi. Lagi tidak mesti uang. Pikiran bisa nggak? Bisa. Nah terus dilestarikan, terus menahan amarah. Lu lagi marah-marah nggak nih? Enggak. Nah, tahu nih, karena gua menahan amarah, gua dalam rangka mempertahankan nilai-nilai kemuliaan, fitrah. Keempat, memaafkan kesalahan orang lain, orang tua, saudara, maka perlu ada acara halal bihalal. Menjembatani, mensiasati agar kita ketemu saling maafkan. Oh, jadi agak berhubungan ya Omar. Ada, iya, sadar. Halal bihalal ya Omar ya. Ketemu, gue punya utang sama dia. Bisa nggak minta maaf, bisa belum bayar? Bisa. Yang kelima, selalu berbuat kebaikan karena Allah selalu berbuat kebaikan. Udah jelang asar nih, kita tutup dulu ya. Iya, boleh. Nanti kita akan ketemu lagi karena ada suara azan. Pemirsa, mohon maaf. Nanti lain kesempatan kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Nantinya kita akan kembali lagi ya Omar ya dengan tema-tema yang lain. Pastinya teman-teman yang mau komen untuk kita bahas apa di next session boleh banget ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.